Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di CSL Online tentang teknik perawatan metode kanguru. Pada CSL perawatan metode kanguru ini akan diajarkan suatu teknik konseling tentang perawatan bayi berat lahir rendah agar seseorang dapat memotivasi ibu atau pengganti ibu yang mempunyai bayi berat lahir rendah, yaitu bayi dengan berat kurang dari 2.500 gram, mau dan mampu melakukan perawatan metode kanguru. Perawatan metode kanguru adalah suatu metode alternatif perawatan bayi berat lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit ibu atau keluarga lain yang disebut sebagai pengganti ibu. Kriteria bayi yang akan menggunakan perawatan metode kanguru ini antara lain bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Secara umum kondisinya stabil, yaitu bayi tidak dengan gangguan nafas berat atau bayi tidak dengan dalam kondisi masalah yang serius. Bayi mampu mentoleransi intake per oral atau per enteral, jadi dia bisa menyusu langsung atau bisa minum lewat OGT atau cup feeding. Dan ibu atau pengganti ibu mau melakukan perawatan metode kanguru. Berdasarkan lama perawatan metode kanguru ini dibagi atas dua, yaitu perawatan metode kanguru kontinu dan perawatan metode kanguru intermittent. Idealnya kita melakukan PMK itu sebaiknya kontinu 24 jam sehari semalam ya. Tetapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti bayi sakit, bayi dalam kondisi pemulihan, tentunya PMK kontinu itu tidak bisa dilakukan. Maka kita melakukan PMK intermittent, yaitu 1-2 kali sehari dalam sehari ya, dan kemudian kita lakukan mungkin 1 jam atau lebih ya, paling sedikit 1 jam dalam sehari dalam 1 kali pemberian PMK, pagi 1 kali dan sore 1 kali. Bila kondisi bayi secara umum sudah stabil, maka bayi itu bisa kita lakukan PMK kontinu. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tujuan umum, mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan konseling perawatan metode kanguru atau PMK kepada ibu atau pengganti ibu secara benar. Sedangkan tujuan khusus setelah kegiatan ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pada ibu pengertian perawatan metode kanguru. 2. Mengetahui kriteria yang digunakan untuk memilih bayi yang sesuai untuk jenis asuhan ini. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada ibu mengenai keuntungan perawatan metode kanguru dengan teknik yang benar. Yang keempat, melakukan persiapan alat dan bahan. Yang kelima, melakukan persiapan ibu atau pengganti ibu. Yang keenam, melakukan persiapan pada bayi. Yang ketujuh, menempatkan bayi pada posisi yang benar. Yang kedelapan, menjaga posisi dengan teknik ikatan yang tepat. Yang kesembilan, menguji kekuatan ikatan. Yang kesepuluh, menjelaskan kepada ibu cara melepaskan ikatan untuk persiapan menyusui. Yang kesebelas, memonitor tanda vital dan oksigenasi pada bayi dan mengidentifikasi tanda bahaya selama melakukan perawatan metode kanguru. Yang ke-12, mengetahui kapan bayi dengan PMK dapat dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Untuk mengetahui secara detail tentang perawatan metode kanguru ini, adik-adik silahkan menyimak tayangan berikut. Saya Dokter Nurul, dokter yang menangani bayi ibu. Bagaimana kondisi hari ini? Sudah lumayan baik. Oh ya, alhamdulillah. Kalau kondisi dari bayi ibu bagaimana? Mulai menyusui. Ibu sudah ada produksi ASI? Oh iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu ya, Pak, karena adik bayi lahir di bawah berat badannya di bawah 2.500 gram, sehingga dia masuk dalam kelompok bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah atau BBLR itu rentan terhadap berbagai masalah, jadi perlu perawatan khusus. Sebentar, silakan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai salah satu perawatan metode kanguru untuk bayi berat lahir rendah untuk mencegah balita dari hipotermi atau kedinginan. Jadi PMK atau perawatan metode kanguru merupakan salah satu metode perawatan yang dilakukan dengan melakukan kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi.
atau bisa juga dilakukan oleh keluarga lainnya atau biasa disebut dengan pengganti. Jadi manfaat PMK itu bagi bayi itu banyak sekali. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selain mencegah hipotermi atau kedinginan, itu juga membuat frekuensi jantung bayi itu lebih stabil, frekuensi napas lebih teratur, bayi menjadi lebih rileks dan tenang, frekuensi lama tidur bayi itu bertambah, sehingga penggunaan energi itu lebih berkurang, yang menyebabkan berat badan bayi menjadi lebih cepat meningkat, Ibu, dan perkembangan otak bayi itu lebih cepat. Selain itu, perawatan metode kanguru ini juga merupakan pengganti dari perawatan inkubator, sehingga memperpendek lama perawatan ibu di rumah sakit, juga mencegah kejadian infeksi. Manfaat bagi ibu juga banyak, seperti memudahkan dan meningkatkan pemberian ASI. Efek psikologisnya juga ada, seperti membuat ibu lebih percaya diri, lebih puas, dan lebih senang. Jadi mengerti nanti ibu mengenai perawatan metode kanguru? Iya dok. Masih ada kita mau tanyakan, Bapak Ibu? Maaf dok, untuk operasi saya masih nyeri. Apakah bisa diganti dengan orang lain? Ya, perawatan metode kanguru bisa digantikan sama keluarga lain. Kalau saya bisa gitu. Ya, jadi perawatan metode kanguru itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa dilakukan oleh bibi, nenek maupun ayah pasien. Cuma kalau ayah atau laki-laki itu cuma bisa maksimal 4 jam, Bapak. Kalau Bapak bersedia, Bapak tanda tangan dulu lembar persetujuannya ya. Jadi persiapan orang tua sebelum melakukan perawatan metode kanguru, pertama orang tua yang akan melakukan perawatan metode kanguru harus dalam kondisi sehat. Terus yang kedua sudah mandi, bersih, dan sudah makan. Setelah itu kita minta kepada orang tua untuk melepas pakaiannya. Bisa minta tolong Pak dilepas pakaiannya. Persiapan pemasangan kain PMK. Pertama adalah persiapan bayi. Kita harus memastikan bayi dalam kondisi sehat dan stabil. Sebelum melakukan PMK, gantilah popok bayi terlebih dahulu, serta gunakan topi untuk bayi. Kemudian letakkan bayi di antara payudara dengan posisi tegak. Keempat ekstremitas dalam posisi frog position. Dan sebagai patokan adalah sifoid bayi bertemu dengan sifoid ibu, yang mana dada, leher, dan kepala bayi menempati bidang sternum ibu atau badan bayi menempel pada badan ibu. Ini adalah kain PMK, panjang kain 3 meter dengan panjang dan lebar bagian di tengah adalah 60 × 60 cm. Sisanya 120 cm kanan dan kiri, dibelah menjadi 2 dengan lebar masing-masing 20 cm. Kemudian posisi bayi. Arahkan kepala bayi ke kiri atau ke kanan dengan sedikit tengadah. Tempatkan tepi kain atau selendang pengikat bagian bawah meliputi bokong bayi sehingga bayi seperti duduk di atas gendongan dan menyusuri pinggang ibu ke belakang. Kemudian dililitkan di punggung bawah dengan kuat, dibawa ke depan melingkari tubuh dan diikat di bagian depan. Kemudian,
Tepi selendang bagian atas ditempatkan di sisi bawah telinga bayi, menyusuri mandibula, dan usahakan dagu sedikit tengadah. Selanjutnya, tali pengikat dibawa menyusuri puncak ketiak ibu dan disilangkan pada bagian punggung ibu dengan kuat pada kedua sisinya. Selanjutnya, ujung kedua selendang dibawa ke depan melalui pundak ibu dan dipertemukan dengan ujung tali pengikat bagian bawah dengan membuat simpul hidup pada kedua sisinya agar lebih mudah bila akan menyusui. Kemudian, untuk menguji kekuatan ikatan, pastikan ikatan sudah kuat, tidak terlalu erat maupun tidak longgar. Lepaskan tangan dari bayi dan menunduk badan ke arah kaki. Bila ibu masih belum dapat melepaskan tangan dari bayinya, berarti tali ikatan belum kuat. Kemudian, untuk melonggarkan ikatan, untuk persiapan menyusu, lepaskan kedua ikatan pada bagian depan untuk memberi ruang bayi saat akan mulai menyusu.